Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas terkait dengan apa yang harus ada dalam perjanjian atau kontrak kerja antara kita dengan perusahaan yang mempekerjakan kita. Jadi topiknya penting, simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Nah, pertama-tama gue mau ngasih disclaimer bahwa ada dua peraturan utama yang akan menjadi acuan kita dalam pembahasan kali ini, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang beberapa ketentuannya itu mengubah beberapa ketentuan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, yang pertama dimulai dari pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Jadi, syarat utama adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh ini adalah adanya perjanjian. Nah, lebih lanjut, di pasal 51 ayat 1 undang-undang yang sama, itu diatur bahwa perjanjian kerja itu bisa dibuat secara tertulis atau secara lisan. Jadi, perjanjian kerja ini pada dasarnya ya bisa dibikin secara tertulis maupun lisan. Kalau perjanjian kerja dibikin secara tertulis, maka harus mengikuti ketentuan yang ada di pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuannya diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang mana di pasal 54 ayat 1 ini diatur bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat yang pertama, nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Kemudian yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Kemudian yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Yang kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang keenam, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Jadi hak dan kewajiban antara para pihak. Kemudian yang ketujuh adalah mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang kedelapan, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Nah, lebih lanjut di ayat 3-nya itu diatur bahwa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap. Jadi ada perjanjian yang sama dibikin 2 kopi gitu ya istilahnya ya, dua hard copy. Nah, yang masing-masing itu memiliki kekuatan hukum yang sama, dan yang satu rangkap akan diberikan kepada pekerja atau buruh, dan yang satunya lagi diberikan kepada pengusaha. Jadi masing-masing dapat 1 rangkap perjanjian kerja. Nah, kapan perjanjian kerja itu harus dibikin secara tertulis dan kapan perjanjian kerja cukup dibikin secara lisan aja? Dalam pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuannya diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di ayat 1 diatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Sebagai informasi bahwa perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah kontrak kerja dengan durasi tertentu, biasanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau proyek tertentu. Nah, itu harus dibuat secara tertulis ya perjanjiannya. Nah, kemudian di pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, maksudnya adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT ini adalah kontrak kerja permanen yang berlaku tanpa batas waktu selama tidak ada pengakhiran hubungan kerja antara kepada karyawan ya. Jadi istilahnya karyawannya ini adalah karyawan tetap. Ini yang disebut dengan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, perjanjian PKWTT ini bisa dibikin secara tertulis tapi juga bisa dibikin secara lisan. Kalau dibikin tertulis ya ketentuannya mengacu seperti ketentuan yang udah gue sebutin tadi sebelumnya ya. Tapi kalau dibikin secara lisan, maka harus ada surat pengangkatan terhadap karyawan yang bersangkutan. Nah, surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama dan alamat pekerja atau buruh. Kemudian yang kedua adalah tanggal mulai bekerja, yang ketiga adalah jenis pekerjaan, yang keempat adalah besarnya upah. Jadi kalau memang tidak PKWTT ya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini mau dibikin secara lisan aja, ya minimal harus ada surat pengangkatan. Jadi kalau nggak dibikin tertulis perjanjiannya,
maka harus ada surat pengangkatan. Jadi kesimpulannya, kalau perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak ya, atau PKWT itu harus dibuat secara tertulis. Sedangkan kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT atau karyawan tetap itu bisa dibuat secara tertulis atau lisan. Kalau dibuat secara lisan harus ada surat pengangkatan karyawan. Well, sampai sini apakah bisa dimengerti penjelasan yang udah gue sampaikan tadi? Kalau ada yang kurang jelas, tanyain aja di kolom komentar, siapa tahu gue bisa ngejelasin. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!